Ya pemirsa, ini adalah berita terhangat dan juga terpopuler dari situs CNBC-Indonesia.com. Kita akan ke informasi yang pertama, di mana Kemlu respons baliho Presiden Prabowo di Tel Aviv. Ya, Kementerian Luar Negeri menegaskan sikap terkait kemunculan baliho wajah Presiden Prabowo Subianto di Tel Aviv, Israel. Indonesia tidak akan melakukan pengakuan atau normalisasi hubungan dengan Israel sebelum negara tersebut mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan posisi Indonesia sangat jelas. Setiap visi atau inisiatif yang berkaitan dengan Israel harus dimulai dari pengakuan atas negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Penegasan ini disampaikan sebagai tanggapan atas foto baliho di Tel Aviv yang memampang gambar Presiden Prabowo Subianto berderet dengan sejumlah pemimpin dunia, termasuk PM Israel yakni Benjamin Netanyahu. Dan foto baliho tersebut dipasang oleh Koalisi Israel untuk Keamanan Regional dan disebar ke sejumlah titik di Tel Aviv. Gambar tersebut menampilkan wajah Presiden Prabowo Subianto bersebelahan dengan Netanyahu, Raja Yordania Abdullah II, putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman, Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi, Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed, Presiden Palestina Mahmud Abbas, serta Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Baliho tersebut merupakan bagian dari kampanye yang mendorong dukungan terhadap inisiatif Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan memperluas perjanjian Abraham. Meski demikian, Indonesia tetap teguh pada sikap hanya mengakui kedaulatan Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Ya, kita ke informasi yang kedua. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 65 2025 yang menyediakan subsidi bunga KPR sampai 10%. Subsidi ini diberikan bagi debitur dengan plafon tertentu dan juga berlaku maksimal 5 tahun. Subsidi 10% akan diberikan untuk plafon KPR antara 10 hingga 100 juta rupiah, sedangkan plafon 100 juta hingga 500 juta mendapatkan subsidi 5,5%. Subsidi ini bersifat margin bunga atau diskon dari tarif bunga yang seharusnya dibebankan ke debitur. Debitur yang berkeinginan mendapatkan fasilitas ini harus mengajukan melalui bank atau lembaga keuangan yang menjadi penyalur KPR terdaftar. Proses pengajuan akan meliputi verifikasi data keuangan, kelayakan, dan syarat administratif lainnya sesuai PMK. Subsidi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses KPR dengan biaya yang lebih ringan, memicu pertumbuhan sektor perumahan, dan mendorong inklusi keuangan di masyarakat menengah ke bawah. Ya, kita ke informasi yang ketiga, dampak ngeri shutdown Amerika Serikat. Ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait penutupan pemerintah memicu kekhawatiran baru, terutama di Washington DC. Berbeda dengan presiden sebelumnya, Trump menyatakan bahwa pegawai federal yang dirumahkan selama shutdown bisa kehilangan pekerjaan secara permanen. Analis dari Berkeley dan Nomura menilai kebijakan Trump dapat menjadi pergeseran besar dari presiden sebelumnya. Penutupan pemerintah yang biasanya hanya menyebabkan gangguan kecil di ekonomi, kini berpotensi memperparah pasar tenaga kerja yang sudah goyah. Dalam sejumlah pernyataan, Trump menegaskan akan memangkas pegawai federal yang dinilai tidak penting. Langkah ini berdampak langsung pada wilayah Washington DC yang menjadi pusat tinggal sebagian besar pegawai pemerintah. Sementara itu, Bureau of Labor Statistics juga dipastikan tutup, sehingga rilis data ekonomi penting terancam tertunda. Ekonom juga mengingatkan bahwa keterlambatan data seperti laporan pekerjaan bulanan atau inflasi dapat mengganggu kebijakan The Fed. Federal Reserve sangat mengandalkan data resmi untuk menentukan suku bunga dan kebijakan moneter lainnya. Jika shutdown berlarut, The Fed dipaksa mengandalkan data swasta yang kualitasnya dinilai lebih rendah. Kita ke informasi yang terakhir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendadak meminta maaf kepada Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassin Al Thani. Permintaan disampaikan melalui telepon dari Gedung Putih Washington Senin lalu. Langkah ini diambil setelah serangan rudal Israel terhadap target Hamas di Qatar secara tidak sengaja yang menyebabkan tewasnya seorang prajurit Qatar.
Dalam pernyataan resmi, Gedung Putih menyebut Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas pelanggaran kedaulatan Qatar dan berjanji tidak akan mengulangi serangan sejenis di masa depan. Pernyataan disampaikan di sela pertemuan Netanyahu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas gencatan senjata di Gaza. Selain permintaan maaf, Netanyahu dan Sheikh Mohammed juga sepakat untuk membentuk kelompok 3 arah untuk meningkatkan koordinasi dan memperbaiki komunikasi. Kesepakatan ini juga diharapkan mampu meredakan ketegangan dan juga memperkuat upaya kolektif dalam mencegah ancaman di kawasan. Langkah mundur Netanyahu ini dinilai kontras dengan sikapnya selama berpekan-pekan yang cenderung menantang dan mengejek Qatar. Sebelumnya Israel terus melakukan serangan ke berbagai front termasuk Gaza, Iran, Suriah, Lebanon, dan Yaman. Sementara itu Trump dikabarkan kesal dengan insiden serangan di Qatar yang dianggap merusak upaya mediasi Amerika Serikat untuk gencatan senjata.